Oke guys, welcome back to my channel, di channel Final Sejabat. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah kamera B Pro 5 namanya. Dan kamera ini juga bisa disebut action cam seperti itu. Dan bisa digunakan di tempat-tempat yang lumayan ekstrim, di outdoor seperti itu ya. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kamera B Pro 5 ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Final Sejabat teman-teman. Oke, jika kalian sudah subscribe, mari kita bahas lebih lanjut tentang apa itu kamera B Pro 5. Nah guys, jadi ini dia untuk B Pro 5 nya. Kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu. Dan ini dia bentuk boxnya ya. Dan di sini juga tertulis tulisan Berika Nova Innovation Never Ends. Nah, seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Kemudian di sini juga untuk harganya itu adalah di 1.290.000-an teman. Jadi budget yang kalian perlukan adalah di budget 1.300.000-an teman. Sudah bisa mendapatkan sebuah kamera B Pro 5 ini ya teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk gambarnya ini, untuk gambar kedua foto ini adalah tempat dimana B Pro ini cocok digunakan teman, di outdoor lah istilahnya ya. Dan ini bersepeda di gunung dan juga berselancar di ombak seperti ini teman. Dan juga kita tidak perlu ketakutan kamera kita lecet ataupun terkena air gitu ya, karena kita sudah diberikan satu buah casing waterproof gitu. Makanya kamera kita jadi aman lah istilahnya teman ya. Dan selanjutnya di sini juga untuk modelnya itu adalah B Pro 5 Alpha Edition Mark II S. Nah, jadi di sini untuk B Pro 5 ini dia tipenya itu adalah Alpha Edition Mark II S. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan info seperti ini, yaitu untuk bagian videonya ini dia 4K 30 fps teman. Jadi 4K ini dia resolusinya lumayan besar. Jadi kamera penyimpanan kita juga harus besar juga teman ya, minimal 64 GB agar support dengan si 4K ini. Dan di sini juga ada 2.7K 30 fps teman-teman ya. Dan itu untuk di bagian resolusi videonya. Kemudian di sini untuk bagian fotonya, yaitu lensanya, bukan lensa, tapi hasil fotonya yaitu 16 megapiksel 10 fps burst. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk bagian bawah sini dia ada control, view, dan share teman-teman. Nah, jadi ini berfungsi kita mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman, dimana kita harus mendownload aplikasi B Pro nya terlebih dahulu, dan kita dapat mengkoneksikan untuk ke handphone kita teman-teman. Dan ketika sudah connect, kita bisa mengkontrol dari handphone kita, melihat dari handphone kita, dan juga membagikan hasilnya ya teman-teman, yang dimana sebelumnya sudah diambil oleh si B Pro nya, kita bisa memindahkan ke handphone kita teman-teman. Jadi simpelnya seperti itu ya. Kemudian di sini juga untuk bagian kanan sini, yaitu di sini 4K. Nah, jadi di sini untuk 4K ini adalah resolusinya. Kemudian di sini ada dual LCD front and back, depan dan belakangnya teman-teman. Dan kemudian di sini terdapat eksternal mikrofon juga. Nah, jadi eksternal mikrofon ini dapat membuat suara perekaman kita lebih jernih ya teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini juga ada true color-nya gini ya teman-teman. Dan selanjutnya ada 40mm seperti ini. Nah, di sini untuk 40mm ini maksudnya kita bisa menggunakan B Pro nya menyelam sampai kedalaman 40 meter di bawah laut dengan menggunakan satu buah casing waterproof teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kita mendapatkan satu buah casing waterproof-nya untuk menggunakan menyelam dan juga melindungi si kameranya. Dan di sini juga ada action, record, save, dan share teman. Jadi di sini ada 4 bagian seperti ini. Dan di sini juga terdapat 4 foto yang dimana kamera B Pro kita dapat
gunakan di tempat kedua foto ini, artinya di salju dan juga di berselancar di ombak seperti ini. Dan di sini juga ada inside the box-nya. Nah, jadi untuk inside the box-nya ini adalah yang kita dapatkan antek-antek gitu ya istilahnya, antek-antek dari si B Pro ini. Yang pertama kita sudah pasti mendapatkan satu buah B Pro 5 ini ya teman-teman, yaitu satu buah kamera, satu unit kameranya. Dan kemudian di sini ada waterproof casingnya teman-teman. Nah, untuk waterproof casing ini bisa banget kita gunakan untuk melindungi si kamera B Pro nya ini, dan juga kita bisa gunakan untuk menyelam sampai kedalaman 40 meter teman-teman. Jadi ini fungsinya sangat bagus banget untuk kalian yang cinta dengan lautan gitu ya teman-teman, untuk melihat ikan ataupun memanah ikan seperti itu. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah, untuk handlebar mount ini dia fungsinya seperti baut teman-teman. Dia bisa merekatkan gitu ya. Dan selanjutnya juga di sini ada quick release mountingnya, dan di sini ada tripod mounting. Nah, jadi untuk tripod mounting ini teman-teman bisa gunakan ini untuk menyatukan dengan si waterproof casing ini teman-teman. Jadi untuk tripod mounting ini dia berbentuk tongkat teman-teman ya. Jadi yang diperlihatkan di sini hanya sebuah ujungnya saja. Seperti itu. Selanjutnya 3 unit of iPod arms teman-teman. Jadi di sini juga ada ya. Kemudian ada charger unitnya. Nah, untuk charger unit ini dia bisa digunakan untuk mencharging si Li-ion baterainya ini teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada base mount with adhesive. Ini untuk penempatan si kamera B Pro nya ketika kita baru membeli si B Pro nya ya teman-teman. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada Li-ion baterainya. Nah, jadi di sini untuk Li-ion baterai ini dia menyimpan daya hingga 1000 mAh teman-teman. Jadi lumayan bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama. Dan di sini ada juga untuk open back casing. Nah, jadi untuk open back casing ini dia adalah gini ya teman-teman, cadangan dari open back casing waterproof-nya ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada untuk USB kabelnya. Nah, jadi untuk USB kabel ini bisa kita sambungkan ke charger unit, kemudian kita tinggal colokin saja ke USB di bagian B Pro nya ini teman-teman, untuk mencharging si Li-ion baterai ini sampai full, sampai 1000 mAh. Dan selanjutnya untuk USB kabel ini selain kita gunakan untuk mencharging, ini juga bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat PC kita teman-teman, atau perangkat komputer kita seperti itu ya. Jadi fungsinya lumayan ya banyak juga. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini berguna untuk kita gunakan sebagai pegangan di satu jari kita teman-teman. Dan ini terbuat dari kain ya. Selanjutnya juga ada external microphone. Ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Di sini juga ada extender for external microphone, dan juga ada skeleton casingnya teman. Jadi itu dia untuk inside the box-nya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian specification-nya atau spesifikasi. Yang pertama di sini terdapat sensor teman, yaitu sensornya adalah 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Dan juga untuk selanjutnya di sini ada untuk videonya, yaitu di sini ada MP4, H264, 30 Mbps, 4K, 2.7K, 1080 pixel, dan juga 720 pixel teman-teman. Nah, jadi di sini untuk resolusi videonya yaitu dia sampai 4K untuk Ultra HD-nya teman-teman ya. Jadi dia resolusi 4K ini semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka penyimpanan memori kita juga semakin besar, cepat terkuras teman-teman. Karena resolusi 4K ini dia penyimpanannya boros seperti itu ya. Kemudian lanjut ke foto. Jadi di sini untuk formatnya itu adalah JPEG teman-teman ya. Dan juga di sini ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, dan juga 2 megapiksel. Lanjut kemudian ke lensnya ini, yaitu fix fokusnya adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 wide angle lensnya.
Nah, di sini untuk 170-nya ini yaitu adalah untuk kecekungan pada lensanya, teman-teman. Jadi buat kalian yang cinta banget dengan panorama bisa gunakan kamera Bipro ini ya. Kemudian di sini LCD screen-nya. Untuk bagian depannya itu dia berukuran 0,5 inci monokrom LCD, teman-teman. Kemudian back-nya itu adalah 2 inci LTPS LCD. Dan lanjut, kemudian di sini bagian portnya sini dia ada 4 ports. Yang pertama ada USB, yaitu portnya juga 1, kemudian ada HDMI, dan di sini untuk mikrofonnya yang berukuran 2,5 mm, portnya juga terdapat 1, dan microscardnya itu adalah untuk kartu memorinya ya, yaitu mendapatkan slot juga 1, teman-teman. Dan di sini untuk connectionnya yaitu WiFi-nya 802.11 PGN, range up to 20 m², teman-teman. Dan lanjut di sini bagian storage-nya. Nah, jadi di sini untuk penyimpanannya itu dia sampai 64 GB, teman-teman. Nah, dengan penyimpanan 64 GB ini dia sudah yang memadai lah dengan resolusi 4K gitu ya, teman-teman ya. Dan di bawah sini terdapat baterai yaitu 1000 mAh untuk dayanya, teman-teman, dan rechargeable ion baterai. Nah, ini bisa di-charger ulang lagi untuk di bagian baterainya ini. Kemudian dimensionnya unit only 60x41 x 22 mm. Dan di sini untuk weight-nya adalah unit only 65 gram. Dan di sini untuk waterproof-nya up to 40 m deep. Nah, itu kita bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan satu buah casing waterproof-nya, teman-teman. Dan di sini untuk burst-nya yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Kemudian di sini time lapse-nya itu adalah 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval, teman-teman. Dan di sini untuk exposure-nya adalah min 2.0, 2 plus 2.0, width 0.33, step value. Dan di sini untuk loop record-nya itu ada off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit, teman-teman. Nah, jadi untuk maksud dari loop record ini, dia maksimal perekamannya hingga 5 menit, dan ketika kita merekam dan sudah mencapai 5 menit, dia bakalan mati sendiri untuk perekamannya, teman-teman. Tapi videonya sudah langsung tersimpan di kartu memori kita. Dan lanjut ke bagian software apps-nya atau aplikasinya. Nah, di sini untuk software aplikasinya itu dia namanya adalah Bipro 5, teman-teman. Kemudian ada logo A-nya ini. Dan ada juga percampuran warna di antara logonya ini biru dan juga merah, teman-teman ya. Seperti itu. Dan ini bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store. Seperti itu saja untuk pembahasan di bagian boxnya sini. Kemudian untuk Bipro-nya itu dia bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi dia bentuknya sangat kecil banget dan juga memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana, teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada 4 tombol gini ya. Yang pertama ada tombol powernya gini atau on off-nya untuk menghidupkan dan mematikan si kameranya ini. Kemudian untuk bagian atas ini yaitu untuk wifi-nya. Nah, untuk wifi-nya ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman. Seperti itu ya. Untuk membagikan foto, memonitoring juga bisa di bagian wifi-nya ini ketika sudah dikoneksikan ke handphone kita. Dan di sini juga terdapat 2 buah tombol atas dan bawah. Dan ini berfungsi untuk memilih menu nanti ketika sudah dihidupkan di bagian kameranya ini, teman-teman ya, di bagian LCD belakangnya. Dan untuk warnanya ini dia memiliki 2 warna. Yang pertama ada untuk silver dan juga bagian hitam. Nah, untuk yang warna hitam ini dia berfungsi bukan berfungsi tapi ada seratnya gini ya, teman-teman ya. Jadi lumayan unik. Dan di sini kita juga mendapatkan 1 buah casing waterproof-nya, teman-teman. Nah, di sini dia ada 4 tombol menyesuaikan dengan si Bipro-nya. Nah, kemudian di sini bagian lensanya juga ada disediakan kotak seperti ini dan di bagian dalamnya ada bulat. Dan di sini juga bisa kita buka seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada karet hitam seperti ini. Dan ini berfungsi untuk menyangga si Bipro-nya ketika berada di dalam sini dan tidak menyebabkan lecet untuk bagian LCD-nya. Dan di sini juga dia ada untuk karet putihnya ini ya, teman-teman. Ini berguna untuk mendorong udara seperti ini. Kemudian kita kunci saja.
Nah, jadi bipro-nya siap digunakan untuk melakukan penyelaman ke bawah laut teman-teman ya. Jadi air tidak bakalan ada yang bisa masuk ke dalam casing waterproof ini. Dan selanjutnya kita juga mendapatkan satu buah tongkat ini ya, atau tongsis bahasa gaulnya. Nah, di sini ada strap kainnya ini. Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Jadi ini lumayan rekat banget. Kita bisa tutup lagi. Kemudian ini bisa kita masukkan di satu jari ini untuk pegangan. Kemudian di sini ada spons yang lumayan tebal. Nah, ini berfungsi ketika tangan kita basah ataupun berkeringat gitu ya. Ini tidak licin ketika dipegang teman-teman. Tapi lama-kelamaan dia bakalan bau ya. Kalian harus cuci juga. Dan di bagian atas ini kita bisa memasang si bipro-nya ini ke bagian sini. Tinggal kita eratkan saja dengan bautnya ini. Nah, ketika sudah erat, kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman ya teman-teman. Jadi simpel itu untuk penggunaan pada si bipro ini. Dan untuk harga dari satu bipro ini adalah di harga 1.290.000-an. Dengan harga seperti itu, kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti bipro 5 ini teman-teman ya. Nah guys, jadi ini dia untuk bipro 5-nya. Kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu. Dan ini dia bentuk boxnya ya. Dan di sini juga tertulis tulisan Berica Nova Innovation Never Ends. Nah, seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Kemudian di sini juga untuk harganya itu adalah di 1.290.000-an, teman. Jadi budget yang kalian perlukan adalah di budget 1.300.000-an, teman. Sudah bisa mendapatkan sebuah kamera bipro 5 ini ya, teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk gambarnya ini, untuk gambar kedua foto ini adalah tempat dimana bipro ini cocok digunakan, teman. Di outdoor lah istilahnya ya. Dan ini bersepeda di gunung dan juga berselancar di ombak seperti ini, teman. Dan juga kita tidak perlu ketakutan kamera kita lecet ataupun terkena air gitu ya, karena kita sudah diberikan satu buah casing waterproof gitu. Makanya kamera kita jadi aman lah istilahnya, teman ya. Dan selanjutnya di sini juga untuk modelnya itu adalah bipro 5 Alpha Edition Mark II S. Nah, jadi di sini untuk bipro 5 ini dia tipenya itu adalah Alpha Edition Mark II S. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan info seperti ini, yaitu untuk bagian videonya ini dia 4K 30 fps, teman. Jadi 4K ini dia resolusinya lumayan besar. Jadi kamera penyimpanan kita juga harus besar juga, teman, minimal 64 GB agar support dengan si 4K ini. Dan di sini juga ada 2.7K 30 fps, teman-teman ya. Dan itu untuk di bagian resolusi videonya. Kemudian di sini untuk bagian fotonya, yaitu lensanya, bukan lensa, tapi hasil fotonya yaitu 16 megapiksel 10 fps burst. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk bagian bawah sini dia ada control, view, dan share, teman. Nah, jadi ini berfungsi kita mengkoneksikan ke handphone kita, teman. Dimana kita harus mendownload aplikasi bipro-nya terlebih dahulu, dan kita dapat mengkoneksikan untuk ke handphone kita, teman. Dan ketika sudah connect, kita bisa mengkontrol dari handphone kita, melihat dari handphone kita, dan juga membagikan hasilnya ya, teman. Yang dimana sebelumnya sudah diambil oleh si bipro-nya, kita bisa memindahkan ke handphone kita, teman. Jadi simpelnya seperti itu ya. Kemudian di sini juga untuk bagian kanan sini, yaitu di sini 4K. Nah, jadi di sini untuk 4K ini adalah resolusinya. Kemudian di sini ada dual LCD front and back, depan dan belakangnya, teman. Dan kemudian di sini terdapat eksternal mikrofon juga. Nah, jadi eksternal mikrofon ini
dapat membuat suara perekaman kita lebih jernih ya teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini juga ada true color-nya gini ya teman-teman. Dan selanjutnya ada 40mm seperti ini. Nah, di sini untuk 40mm ini maksudnya kita bisa menggunakan B-Pro-nya menyelam sampai kedalaman 40 meter di bawah laut dengan menggunakan satu buah casing waterproof teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kita mendapatkan satu buah casing waterproof-nya untuk menggunakan menyelam dan juga melindungi si kameranya. Dan di sini juga ada action, record, save, dan share teman-teman. Jadi di sini ada 4 bagian seperti ini. Dan di sini juga terdapat 4 foto yang dimana kamera B-Pro kita dapat gunakan di tempat kedua foto ini ya, sebenarnya di salju dan juga di berselancar di ombak seperti ini. Dan di sini juga ada inside the box-nya. Nah, jadi untuk inside the box-nya ini adalah yang kita dapatkan antek-antek itu ya istilahnya, antek-antek dari si B-Pro ini. Yang pertama kita sudah pasti mendapatkan satu buah B-Pro 5 ini ya teman-teman, yaitu satu buah kamera, satu unit kameranya. Dan kemudian di sini ada waterproof casingnya teman-teman. Nah, untuk waterproof casing ini bisa banget kita gunakan untuk melindungi si kamera B-Pro-nya ini, dan juga kita bisa gunakan untuk menyelam sampai kedalaman 40 meter teman-teman. Jadi ini fungsinya sangat bagus banget untuk kalian yang cinta dengan lautan gitu ya teman-teman, untuk melihat ikan ataupun memanah ikan seperti itu. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah, untuk handlebar mount ini dia fungsinya seperti baut teman-teman. Dia bisa merekatkan gitu ya. Dan selanjutnya juga di sini ada quick release mountingnya. Dan di sini ada tripod mounting. Nah, jadi untuk tripod mounting ini teman-teman bisa gunakan ini untuk menyatukan dengan si waterproof casing ini teman-teman. Jadi untuk tripod mounting ini dia berbentuk tongkat teman-teman ya. Jadi yang diperlihatkan di sini hanya sebuah ujungnya saja. Seperti itu. Selanjutnya 3 unit of iPod arms teman-teman. Jadi di sini juga ada ya. Kemudian ada charger unitnya. Nah, untuk charger unit ini dia bisa digunakan untuk mencharging si ion baterainya ini teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada base mount with adhesive. Ini untuk penempatan si kamera B-Pro-nya ketika kita baru membeli si B-Pro-nya ya teman-teman. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada ion baterainya. Nah, jadi di sini untuk ion baterai ini dia menyimpan daya hingga 1000 mAh teman-teman. Jadi lumayan bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama. Dan di sini ada juga untuk open back casing. Nah, jadi untuk open back casing ini dia adalah ini ya teman-teman, cadangan dari open back casing waterproof-nya ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada untuk USB kabelnya. Nah, jadi untuk USB kabel ini bisa kita sambungkan ke charger unit, kemudian kita tinggal colokin saja ke USB di bagian B-Pro-nya ini teman-teman, untuk mencharging si ion baterai ini sampai full, sampai 1000 mAh. Dan selanjutnya untuk USB kabel ini selain kita gunakan untuk mencharging, ini juga bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat PC kita teman-teman, atau perangkat komputer kita seperti itu ya. Jadi fungsinya lumayan ya banyak juga. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini berguna untuk kita gunakan sebagai pegangan di satu jari kita teman-teman. Dan ini terbuat dari kain ya. Selanjutnya juga ada external microphone. Ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Di sini juga ada extender for external microphone dan juga ada skeleton casingnya teman. Jadi itu dia untuk inside the box-nya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian specification-nya atau spesifikasi. Yang pertama di sini terdapat sensor teman-teman. Yaitu sensornya adalah 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Dan juga untuk selanjutnya di sini ada untuk videonya. Yaitu di sini ada MP4, H264, 30 Mbps, 4K, 2.7K, 1080 pixel dan juga 720 pixel teman-teman. Nah, jadi di sini untuk resolusi videonya yaitu dia sampai 4K untuk Ultra HD-nya teman-teman ya.
Jadi dia resolusi 4K ini semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka penyimpanan memori kita juga semakin besar, cepat terkuras teman-teman. Karena resolusi 4K ini dia penyimpanannya boros seperti itu ya. Kemudian lanjut ke foto. Jadi di sini untuk formatnya itu adalah JPEG teman-teman ya. Dan juga di sini ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Lanjut kemudian ke lensnya ini, yaitu fix fokusnya adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 wide angle lensnya. Nah di sini untuk 170-nya ini yaitu adalah untuk kecekungan pada lensanya teman-teman. Jadi buat kalian yang cinta banget dengan panorama bisa gunakan kamera Bipro ini ya. Kemudian di sini LCD screen-nya. Untuk bagian depannya itu dia berukuran 0,5 inci monokrom LCD teman-teman. Kemudian back-nya itu adalah 2 inci LTPS LCD. Dan lanjut kemudian di sini bagian portnya sini dia ada 4 ports. Yang pertama ada USB yaitu portnya juga 1, kemudian ada HDMI. Dan di sini untuk mikrofonnya yang berukuran 2,5 mm, portnya juga terdapat 1, dan microcardnya itu adalah untuk kartu memorinya ya, yaitu mendapatkan slot juga 1 teman-teman. Dan di sini untuk connectionnya yaitu WiFi-nya 802.11 BGN, range up to 20 M kuadrat teman-teman. Dan lanjut di sini bagian storage-nya. Nah, jadi di sini untuk penyimpanannya itu dia sampai 64 GB teman-teman. Nah, dengan penyimpanan 64 GB ini dia sudah yang memadai lah dengan resolusi 4K gitu ya teman-teman ya. Dan di bawah sini terdapat baterai yaitu 1000 mAh untuk dayanya teman-teman, dan rechargeable ion baterai. Nah, ini bisa di-charger ulang lagi untuk di bagian baterainya ini. Kemudian dimensionnya unit only 60x41 x 22 mm. Dan di sini untuk weight-nya adalah unit only 65 gram. Dan di sini untuk waterproof-nya up to 40 m deep. Nah, itu kita bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan satu buah casing waterproof-nya, teman-teman. Dan di sini untuk burst-nya yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Kemudian di sini time lapse-nya itu adalah 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval, teman-teman. Dan di sini untuk exposure-nya adalah min 2.0, 2 plus 2.0, width 0.33, state value. Dan di sini untuk loop record-nya itu ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit, teman-teman. Nah, jadi untuk maksud dari loop record ini, dia maksimal perekamannya hingga 5 menit, dan ketika kita merekam dan sudah mencapai 5 menit, dia bakalan mati sendiri untuk perekamannya, teman-teman. Tapi videonya sudah langsung tersimpan di kartu memori kita. Dan lanjut ke bagian software apps-nya atau aplikasinya. Nah, di sini untuk software aplikasinya itu dia namanya adalah Bipro 5, teman-teman. Kemudian ada logo A-nya ini. Dan ada juga percampuran warna di antara logonya ini ya, biru dan juga merah, teman-teman ya. Seperti itu. Dan ini bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store. Seperti itu saja untuk pembahasan di bagian boxnya sini. Kemudian untuk Bipro-nya itu dia bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi dia bentuknya sangat kecil banget dan juga memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana, teman-teman. Seperti itu ya. Dan sini ada 4 tombol gini ya. Yang pertama ada tombol powernya gini atau on off-nya untuk menghidupkan dan mematikan si kameranya ini. Kemudian untuk bagian atas ini yaitu untuk wifi-nya. Nah, untuk wifi-nya ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman. Seperti itu ya. Untuk membagikan foto, memonitoring juga bisa di bagian wifi-nya ini ketika sudah dikoneksikan ke handphone kita. Dan di sini juga terdapat 2 buah tombol atas dan bawah, dan ini berfungsi untuk memilih menu nanti ketika sudah dihidupkan di bagian kameranya ini, teman-teman ya, di bagian LCD belakangnya. Dan untuk warnanya ini dia memiliki 2 warna. Yang pertama ada untuk silver dan juga bagian hitam. Nah, untuk yang warna hitam ini dia bukan berfungsi tapi ada seratnya gini ya, teman-teman ya. Jadi lumayan unik.
Dan di sini kita juga mendapatkan satu buah casing waterproof-nya teman-teman. Dan di sini dia ada 4 tombol menyesuaikan dengan si B-Pro-nya. Nah, kemudian di sini bagian lensanya juga ada disediakan kotak seperti ini, dan di bagian dalamnya ada bulat. Dan di sini juga bisa kita buka seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada karet hitam seperti ini. Dan ini berfungsi untuk menyangga si B-Pro-nya ketika berada di dalam sini dan tidak menyebabkan lecet untuk bagian LCD-nya. Dan di sini juga dia ada untuk karet putihnya ini ya teman-teman. Ini berguna untuk mendorong udara seperti ini. Kemudian kita kunci saja. Nah, jadi B-Pro-nya siap digunakan untuk melakukan penyelaman ke bawah laut teman-teman. Jadi air tidak bakalan ada yang bisa masuk ke dalam casing waterproof ini. Dan selanjutnya kita juga mendapatkan satu buah tongkat ini ya, atau tongsis bahasa gaulnya. Nah, di sini ada strap kainnya ini. Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Jadi ini lumayan rekat banget. Kita bisa tutup lagi. Kemudian ini bisa kita masukkan di satu jari ini untuk pegangan. Kemudian di sini ada spons yang lumayan tebal. Nah, ini berfungsi ketika tangan kita basah ataupun berkeringat gitu ya. Ini tidak licin ketika dipegang teman-teman. Tapi lama-kelamaan dia bakalan bau ya. Kalian harus cuci juga. Dan di bagian atas ini kita bisa memasang si B-Pro-nya ini ke bagian sini. Tinggal kita eratkan saja dengan bautnya ini. Nah, ketika sudah erat, kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman ya teman-teman. Jadi simpel itu untuk penggunaan pada si B-Pro ini. Dan untuk harga dari satu B-Pro ini adalah di harga 1.290.000-an. Dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti B-Pro 5 ini teman-teman ya. Nah guys, jadi ini dia untuk B-Pro 5 nya. Kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu. Dan ini dia bentuk boxnya ya. Dan di sini juga tertulis tulisan Berika Nova Innovation Never Ends. Nah, seperti ini bisa kalian lihat ya. Kemudian di sini juga untuk harganya itu adalah di 1.290.000-an teman. Jadi budget yang kalian perlukan adalah di budget 1.300.000-an teman. Sudah bisa mendapatkan sebuah kamera B-Pro 5 ini ya teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk gambarnya ini, untuk gambar kedua foto ini adalah tempat dimana B-Pro ini cocok digunakan teman-teman. Di outdoor lah istilahnya ya. Dan ini bersepeda di gunung dan juga berselancar di ombak seperti ini teman-teman. Dan juga kita tidak perlu ketakutan kamera kita lecet ataupun terkena air gitu ya, karena kita sudah diberikan satu buah casing waterproof gitu. Makanya kamera kita jadi aman lah istilahnya teman ya. Dan selanjutnya di sini juga untuk modelnya itu adalah B-Pro 5 Alpha Edition Mark II S. Nah, jadi di sini untuk B-Pro 5 ini dia tipenya itu adalah Alpha Edition Mark II S. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan info seperti ini, yaitu untuk bagian videonya ini dia 4K 30 fps teman-teman. Jadi 4K ini dia resolusinya lumayan besar. Jadi kamera penyimpanan kita juga harus besar juga teman-teman, minimal 64 GB agar support dengan si 4K ini. Dan di sini juga ada 2.7K 30 fps teman-teman ya. Dan itu untuk di bagian resolusi videonya. Kemudian di sini untuk bagian fotonya, yaitu lensanya, bukan lensa tapi hasil fotonya yaitu 16 megapiksel 10 fps burst. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk bagian bawah sini dia ada control, view, dan share teman-teman. Nah, jadi ini berfungsi kita mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman, dimana kita harus mendownload aplikasi B-Pro nya terlebih dahulu, dan kita dapat mengkoneksikan untuk ke handphone kita teman-teman. Dan ketika sudah connect, kita bisa mengkontrol dari handphone kita
melihat dari handphone kita dan juga membagikan hasilnya ya teman-teman ya. Yang dimana sebelumnya sudah diambil oleh si Bipro nya, kita bisa memindahkan ke handphone kita teman-teman. Jadi simpelnya seperti itu ya. Kemudian di sini juga untuk bagian kanan sini, yaitu di sini 4K. Nah, jadi di sini untuk 4K ini adalah resolusinya. Kemudian di sini ada dual LCD front and back, depan dan belakangnya teman-teman. Dan kemudian di sini terdapat eksternal mikrofon juga. Nah, jadi eksternal mikrofon ini dapat membuat suara perekaman kita lebih jernih ya teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini juga ada true color-nya gini ya teman-teman. Dan selanjutnya ada 40mm seperti ini. Nah, di sini untuk 40mm ini maksudnya kita bisa menggunakan Bipro-nya menyelam sampai kedalaman 40 meter di bawah laut dengan menggunakan satu buah casing waterproof teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kita mendapatkan satu buah casing waterproof-nya untuk menggunakan menyelam dan juga melindungi si kameranya. Dan di sini juga ada action, record, save, dan share teman-teman. Jadi di sini ada 4 bagian seperti ini. Dan di sini juga terdapat 4 foto yang dimana kamera Bipro kita dapat gunakan di tempat kedua foto ini ya, di salju dan juga berselancar di ombak seperti ini. Dan di sini juga ada inside the box-nya. Nah, jadi untuk inside the box-nya ini adalah yang kita dapatkan antek-antek gitu ya istilahnya, antek-antek dari si Bipro ini. Yang pertama kita sudah pasti mendapatkan satu buah Bipro 5 ini ya teman-teman ya, yaitu satu buah kamera, satu unit kameranya. Dan kemudian di sini ada waterproof casingnya teman-teman. Nah, untuk waterproof casing ini bisa banget kita gunakan untuk melindungi si kamera Bipro-nya ini, dan juga kita bisa gunakan untuk menyelam sampai kedalaman 40 meter teman-teman. Jadi ini fungsinya sangat bagus banget untuk kalian yang cinta dengan lautan gitu ya teman-teman ya, untuk melihat ikan ataupun memanah ikan seperti itu. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah, untuk handlebar mount ini dia fungsinya seperti baut teman-teman. Dia bisa merekatkan gitu ya. Dan selanjutnya juga di sini ada quick release mountingnya. Dan di sini ada tripod mounting. Nah, jadi untuk tripod mounting ini teman-teman bisa gunakan ini untuk menyatukan dengan si waterproof casing ini teman-teman. Jadi untuk tripod mounting ini dia berbentuk tongkat teman-teman ya. Jadi yang diperlihatkan di sini hanya sebuah ujungnya saja. Seperti itu. Selanjutnya 3 unit of iPod arms teman-teman. Jadi di sini juga ada ya. Kemudian ada charger unitnya. Nah, untuk charger unit ini dia bisa digunakan untuk mencharging si ion baterainya ini teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada base mount with adhesive. Ini untuk penempatan si kamera Bipro-nya ketika kita baru membeli si Bipro-nya ya teman-teman. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada ion baterainya. Nah, jadi di sini untuk ion baterai ini dia menyimpan daya hingga 1000 mAh teman-teman. Jadi lumayan bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama. Dan di sini ada juga untuk open back casing. Nah, jadi untuk open back casing ini dia adalah gini ya teman-teman, apa namanya, cadangan dari open back casing waterproof-nya ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada untuk USB kabelnya. Nah, jadi untuk USB kabel ini bisa kita sambungkan ke charger unit, kemudian kita tinggal colokin saja ke USB di bagian Bipro-nya ini teman-teman, untuk mencharging si ion baterai ini sampai full, sampai 1000 mAh. Dan selanjutnya untuk USB kabel ini selain kita gunakan untuk mencharging, ini juga bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat PC kita teman-teman, atau perangkat komputer kita seperti itu ya. Jadi fungsinya lumayan ya banyak juga. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini berguna untuk kita gunakan sebagai pegangan di satu jari kita teman-teman. Dan ini terbuat dari kain ya. Selanjutnya juga ada external microphone. Ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Di sini juga ada external microphone dan juga ada skeleton casingnya teman.
Jadi itu dia untuk inside the box-nya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian specification ya, atau spesifikasi. Yang pertama di sini terdapat sensor, teman-teman. Yaitu sensornya adalah 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Dan juga untuk selanjutnya di sini ada untuk videonya. Yaitu di sini ada MP4, H264, 30 Mbps, 4K, 2.7K, 1080 pixel dan juga 720 pixel, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk resolusi videonya yaitu dia sampai 4K untuk Ultra HD-nya, teman-teman ya. Jadi dia resolusi 4K ini semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka penyimpanan memori kita juga semakin besar, cepat terkuras, teman-teman. Karena resolusi 4K ini dia penyimpanannya boros seperti itu ya. Kemudian lanjut ke foto. Jadi di sini untuk formatnya itu adalah JPEG, teman-teman ya. Dan juga di sini ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Lanjut kemudian ke lensnya ini, yaitu fix fokusnya adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 wide angle lensnya. Nah, di sini untuk 170-nya ini yaitu adalah untuk kecekungan pada lensanya, teman-teman. Jadi buat kalian yang cinta banget dengan panorama bisa gunakan kamera Bipro ini ya. Kemudian di sini LCD screen-nya. Untuk bagian depannya itu dia berukuran 0,5 inci monokrom LCD, teman-teman. Kemudian back-nya itu adalah 2 inci LTPS LCD. Dan lanjut kemudian di sini bagian ports-nya sini dia ada 4 ports. Yang pertama ada USB, yaitu portnya juga 1, kemudian ada HDMI. Dan di sini untuk mikrofonnya yang berukuran 2,5 mm, portnya juga terdapat 1, dan microscreen-nya itu adalah untuk kartu memorinya ya, yaitu mendapatkan slot juga 1, teman-teman. Dan di sini untuk connection-nya yaitu WiFi-nya 802.11 PGN, range up to 20 M², teman-teman. Dan lanjut di sini bagian storage-nya. Nah, jadi di sini untuk penyimpanannya itu dia sampai 64 GB, teman-teman. Nah, dengan penyimpanan 64 GB ini dia sudah yang memadai lah dengan resolusi 4K gitu ya, teman-teman ya. Dan di bawah sini terdapat baterai yaitu 1000 mAh untuk dayanya, teman-teman, dan rechargeable ion baterai. Nah, ini bisa di-charger ulang lagi untuk di bagian baterainya ini. Kemudian dimensionnya unit only 60x41 x 22 mm. Dan di sini untuk weight-nya adalah unit only 65 gram. Dan di sini untuk waterproof-nya up to 40 m deep. Nah, itu kita bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan satu buah casing waterproof-nya, teman-teman. Dan di sini untuk burst-nya yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Kemudian di sini time lapse-nya itu adalah 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval, teman-teman. Dan di sini untuk exposure-nya adalah min 2.0, 2 plus 2.0, width 0.33, state value. Dan di sini untuk loop record-nya itu ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit, teman-teman. Nah, jadi untuk maksud dari loop record ini, dia maksimal perekamannya hingga 5 menit, dan ketika kita merekam dan sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati sendiri untuk perekamannya, teman-teman. Tapi videonya sudah langsung tersimpan di kartu memori kita. Dan lanjut ke bagian software apps-nya atau aplikasinya. Nah, di sini untuk software aplikasinya itu dia namanya adalah Bipro 5, teman-teman. Kemudian ada logo A-nya ini. Dan ada juga percampuran warna di antara logonya ini ya, biru dan juga merah, teman-teman ya. Seperti itu. Dan ini bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store. Seperti itu saja untuk pembahasan di bagian boxnya sini. Kemudian untuk Bipro-nya itu dia bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi dia bentuknya sangat kecil banget dan juga memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana, teman-teman. Seperti itu ya. Dan sini ada 4 tombol gini ya. Yang pertama ada tombol powernya gini atau on off-nya untuk menghidupkan dan mematikan si kameranya ini. Kemudian untuk bagian atas ini yaitu untuk wifi-nya. Nah, untuk wifi-nya ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita, teman-teman. Seperti itu ya.
untuk membagikan foto, memonitoring juga bisa di bagian wifi-nya ini ketika sudah dikoneksikan ke handphone kita. Dan di sini juga terdapat 2 buah tombol atas dan bawah, dan ini berfungsi untuk memilih menu nanti ketika sudah dihidupkan di bagian kameranya ini teman-teman ya, di bagian LCD belakangnya. Dan untuk warnanya ini dia memiliki 2 warna. Yang pertama ada untuk silver dan juga bagian hitam. Nah, untuk yang warna hitam ini dia berfungsi bukan berfungsi tapi ada seratnya gini ya teman-teman. Jadi lumayan unik. Dan di sini kita juga mendapatkan 1 buah casing waterproof-nya teman-teman. Nah, di sini dia ada 4 tombol menyesuaikan dengan si B Pro-nya. Nah, kemudian di sini bagian lensanya juga ada disediakan kotak seperti ini, dan di bagian dalamnya ada bulat. Dan di sini juga bisa kita buka seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada karet hitam seperti ini. Dan ini berfungsi untuk menyangga si B Pro-nya ketika berada di dalam sini dan tidak menyebabkan lecet untuk bagian LCD-nya. Dan di sini juga dia ada untuk karet putihnya ini ya teman-teman. Ini berguna untuk mendorong udara seperti ini. Kemudian kita kunci saja. Nah, jadi B Pro-nya siap digunakan untuk melakukan penyelaman ke bawah laut teman-teman ya. Jadi air tidak bakalan ada yang bisa masuk ke dalam casing waterproof ini. Dan selanjutnya kita juga mendapatkan 1 buah tongkat ini ya, atau tongsis bahasa gaulnya. Nah, di sini ada strap kainnya ini. Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Jadi ini lumayan rekat banget. Kita bisa tutup lagi. Kemudian ini bisa kita masukkan di 1 jari ini untuk pegangan. Kemudian di sini ada spons yang lumayan tebal. Nah, ini berfungsi ketika tangan kita basah ataupun berkeringat gitu ya. Ini tidak licin ketika dipegang teman-teman. Tapi lama-kelamaan dia bakalan bau ya. Kalian harus cuci juga. Dan di bagian atas ini kita bisa memasang si B Pro-nya ini ke bagian sini. Tinggal kita eratkan saja dengan bautnya ini. Nah, ketika sudah erat, kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman ya teman-teman. Jadi simpel itu untuk penggunaan pada si B Pro ini. Dan untuk harga dari 1 B Pro ini adalah di harga 1.290.000-an. Dengan harga seperti itu kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti B Pro 5 ini teman-teman ya. Nah guys, jadi ini dia untuk B Pro 5 nya. Kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu. Dan ini dia bentuk boxnya ya. Dan di sini juga tertulis tulisan Berika Nova Innovation Never Ends. Seperti ini bisa kalian lihat ya. Kemudian di sini juga untuk harganya itu adalah di 1.290.000-an teman. Jadi budget yang kalian perlukan adalah di budget 1.300.000-an teman. Sudah bisa mendapatkan sebuah kamera B Pro 5 ini ya teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk gambarnya ini, untuk gambar kedua foto ini adalah tempat dimana B Pro ini cocok digunakan teman, di outdoor lah istilahnya ya. Dan ini bersepeda di gunung dan juga berselancar di ombak seperti ini teman. Dan juga kita tidak perlu ketakutan kamera kita lecet ataupun terkena air gitu ya, karena kita sudah diberikan 1 buah casing waterproof gitu. Makanya kamera kita jadi aman lah istilahnya teman ya. Dan selanjutnya di sini juga untuk modelnya itu adalah B Pro 5 Alpha Edition Mark II S. Nah, jadi di sini untuk B Pro 5 ini dia tipenya itu adalah Alpha Edition Mark II S. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan info seperti ini, yaitu untuk bagian videonya ini dia 4K 30 fps teman-teman. Jadi 4K ini dia resolusinya lumayan besar. Jadi kamera penyimpanan kita juga harus besar juga teman-teman, minimal 64 GB agar support dengan si 4K ini. Dan di sini juga ada 2.7K 30 fps teman-teman ya. Dan itu untuk di bagian resolusi videonya. Kemudian di sini untuk bagian fotonya, yaitu lensanya, bukan lensa
tapi hasil fotonya yaitu 16 megapiksel 10 fps burst. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk bagian bawah sini dia ada control, view, dan share teman-teman. Nah, jadi ini berfungsi kita mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman, dimana kita harus mendownload aplikasi Bipro-nya terlebih dahulu dan kita dapat mengkoneksikan untuk ke handphone kita teman-teman. Dan ketika sudah connect, kita bisa mengkontrol dari handphone kita, melihat dari handphone kita, dan juga membagikan hasilnya ya teman-teman, yang dimana sebelumnya sudah diambil oleh si Bipro-nya, kita bisa memindahkan ke handphone kita teman-teman. Jadi simpelnya seperti itu ya. Kemudian di sini juga untuk bagian kanan sini, yaitu di sini 4K. Nah, jadi di sini untuk 4K ini adalah resolusinya. Kemudian di sini ada dual LCD front and back, depan dan belakangnya teman-teman. Dan kemudian di sini terdapat eksternal mikrofon juga. Nah, jadi eksternal mikrofon ini dapat membuat suara perekaman kita lebih jernih ya teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini juga ada true color-nya gini ya teman-teman. Dan selanjutnya ada 40mm seperti ini. Nah, di sini untuk 40mm ini maksudnya kita bisa menggunakan Bipro-nya menyelam sampai kedalaman 40 meter di bawah laut dengan menggunakan satu buah casing waterproof teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kita mendapatkan satu buah casing waterproof-nya untuk menggunakan menyelam dan juga melindungi si kameranya. Dan di sini juga ada action, record, save, dan share teman-teman. Jadi di sini ada 4 bagian seperti ini. Dan di sini juga terdapat 4 foto yang dimana kamera Bipro kita dapat gunakan di tempat kedua foto ini ya, di salju dan juga di berselancar di ombak seperti ini. Dan di sini juga ada inside the box-nya. Nah, jadi untuk inside the box-nya ini adalah yang kita dapatkan antek-antek itu ya istilahnya, antek-antek dari si Bipro ini. Yang pertama kita sudah pasti mendapatkan satu buah Bipro 5 ini ya teman-teman, yaitu satu buah kamera, satu unit kameranya. Dan kemudian di sini ada waterproof casingnya teman-teman. Nah, untuk waterproof casing ini bisa banget kita gunakan untuk melindungi si kamera Bipro-nya ini, dan juga kita bisa gunakan untuk menyelam sampai kedalaman 40 meter teman-teman. Jadi ini fungsinya sangat bagus banget untuk kalian yang cinta dengan lautan gitu ya teman-teman, untuk melihat ikan ataupun memanah ikan seperti itu. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah, untuk handlebar mount ini dia fungsinya seperti baut teman-teman. Dia bisa merekatkan gitu ya. Dan selanjutnya juga di sini ada quick release mountingnya. Dan di sini ada tripod mounting. Nah, jadi untuk tripod mounting ini teman-teman bisa gunakan ini untuk menyatukan dengan si waterproof casing ini teman-teman. Jadi untuk tripod mounting ini dia berbentuk tongkat teman-teman ya. Jadi yang diperlihatkan di sini hanya sebuah ujungnya saja. Seperti itu. Selanjutnya 3 unit of iPod arms teman-teman. Jadi di sini juga ada ya. Kemudian ada charger unitnya. Nah, untuk charger unit ini dia bisa digunakan untuk mencharging si Li-ion baterainya ini teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada base mount with adhesive. Ini untuk penempatan si kamera Bipro-nya ketika kita baru membeli si Bipro-nya ya teman-teman. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada Li-ion baterainya. Nah, jadi di sini untuk Li-ion baterai ini dia menyimpan daya hingga 1000 mAh teman-teman. Jadi lumayan bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama. Dan di sini ada juga untuk open back casing. Nah, jadi untuk open back casing ini dia adalah ini ya teman-teman, cadangan dari open back casing waterproof-nya ini. Seperti itu. Kemudian di sini ada untuk USB kabelnya. Nah, jadi untuk USB kabel ini bisa kita sambungkan ke charger unit, kemudian kita tinggal colokin saja ke USB di bagian Bipro-nya ini teman-teman, untuk mencharging si Li-ion baterai ini sampai full, sampai 1000 mAh. Dan selanjutnya untuk USB kabel ini selain kita gunakan untuk mencharging
Ini juga bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat PC kita teman-teman, atau perangkat komputer kita seperti itu ya. Jadi fungsinya lumayan ya, banyak juga. Kemudian di sini ada straps. Nah, untuk straps ini berguna untuk kita gunakan sebagai pegangan di satu jari kita teman-teman, dan ini terbuat dari kain ya. Selanjutnya juga ada external microphone. Ini berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Di sini juga ada extender for external microphone dan juga ada skeleton casingnya teman-teman. Jadi itu dia untuk inside the box-nya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian specification ya, atau spesifikasi. Yang pertama di sini terdapat sensor teman-teman, yaitu sensornya adalah 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Dan juga untuk selanjutnya di sini ada untuk videonya, yaitu di sini ada MP4, H264, 30 Mbps, 4K, 2.7K, 1080 pixel dan juga 720 pixel teman-teman. Nah, jadi di sini untuk resolusi videonya yaitu dia sampai 4K untuk Ultra HD-nya teman-teman ya. Jadi dia resolusi 4K ini semakin besar resolusi yang kita gunakan, maka penyimpanan memori kita juga semakin besar, cepat terkuras teman-teman. Karena resolusi 4K ini dia penyimpanannya boros seperti itu ya. Kemudian lanjut ke foto. Jadi di sini untuk formatnya itu adalah JPEG teman-teman ya. Dan juga di sini ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Lanjut kemudian ke lensnya ini, yaitu fix fokusnya adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 wide angle lensnya. Nah, di sini untuk 170-nya ini yaitu adalah untuk kecekungan pada lensanya teman-teman. Jadi buat kalian yang cinta banget dengan panorama bisa gunakan kamera Bipro ini ya. Kemudian di sini LCD screen-nya. Untuk bagian depannya itu dia berukuran 0,5 inci monokrom LCD teman-teman. Kemudian backnya itu adalah 2 inci LTPS LCD. Dan lanjut kemudian di sini bagian portnya sini dia ada 4 ports. Yang pertama ada USB, yaitu portnya juga 1, kemudian ada HDMI. Dan di sini untuk mikrofonnya yang berukuran 2,5 mm, portnya juga terdapat 1, dan microskirtnya itu adalah untuk kartu memorinya ya, yaitu mendapatkan slot juga 1 teman-teman. Dan di sini untuk connectionnya yaitu WiFi-nya 802.11 PGN, range up to 20 M kuadrat teman-teman. Dan lanjut di sini bagian storage-nya. Nah, jadi di sini untuk penyimpanannya itu dia sampai 64 GB teman-teman. Nah, dengan penyimpanan 64 GB ini dia sudah yang memadai lah dengan resolusi 4K itu ya teman-teman ya. Dan di bawah sini terdapat baterai yaitu 1000 mAh untuk dayanya teman-teman, dan rechargeable dengan baterai. Nah, ini bisa di-charger ulang lagi untuk di bagian baterainya ini. Kemudian dimensionnya unit only 60x41 x 22 mm. Dan di sini untuk weight-nya adalah unit only 65 gram. Dan di sini untuk waterproof-nya up to 40 m deep. Yaitu kita bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan satu buah casing waterproof-nya teman-teman. Dan di sini untuk burst-nya yaitu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Kemudian di sini time lapse-nya itu adalah 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval teman-teman. Dan di sini untuk exposure-nya adalah min 2.0, 2 plus 2.0, width 0.33, state value. Dan di sini untuk loop record-nya itu ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman-teman. Nah, jadi untuk maksud dari loop record ini, dia maksimal perekamannya hingga 5 menit. Dan ketika kita merekam dan sudah mencapai 5 menit, dia bakalan mati sendiri untuk perekamannya teman-teman. Tapi videonya sudah langsung tersimpan di kartu memori kita. Dan lanjut ke bagian software apps-nya atau aplikasinya. Nah, di sini untuk software aplikasinya itu dia namanya adalah Bipro 5 teman-teman. Kemudian ada logo A-nya ini, dan ada juga percampuran warna di antara logonya ini biru dan juga merah teman-teman ya. Seperti itu. Dan ini bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store.
seperti itu saja untuk pembahasan di bagian boxnya sini. Kemudian untuk B Pro nya itu dia bentuknya seperti ini ya teman. Nah, jadi dia bentuknya sangat kecil banget dan juga memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana teman. Seperti itu ya. Dan sini ada 4 tombol gini ya. Yang pertama ada tombol powernya gini atau on off-nya untuk menghidupkan dan mematikan si kameranya ini. Kemudian untuk bagian atas ini yaitu untuk wifi-nya. Nah, untuk wifi-nya ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita teman-teman. Seperti itu ya. Untuk membagikan foto, memonitoring juga bisa di bagian wifi-nya ini ketika sudah dikoneksikan ke handphone kita. Dan di sini juga terdapat 2 buah tombol atas dan bawah. Dan ini berfungsi untuk memilih menu nanti ketika sudah dihidupkan di bagian kameranya ini teman ya, di bagian LCD belakangnya. Dan untuk warnanya ini dia memiliki 2 warna. Yang pertama ada untuk silver dan juga bagian hitam. Nah, untuk yang warna hitam ini dia berfungsi bukan berfungsi tapi ada seratnya gini ya teman ya. Jadi lumayan unik. Dan di sini kita juga mendapatkan 1 buah casing waterproof-nya teman-teman. Nah, di sini dia ada 4 tombol menyesuaikan dengan si B Pro-nya. Nah, kemudian di sini bagian lensanya juga ada disediakan kotak seperti ini dan di bagian dalamnya ada bulat. Dan di sini juga bisa kita buka seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada karet hitam seperti ini. Dan ini berfungsi untuk menyangga si B Pro-nya ketika berada di dalam sini dan tidak menyebabkan lecet untuk bagian LCD-nya. Dan di sini juga dia ada untuk karet putihnya ini ya teman-teman. Ini berguna untuk mendorong udara seperti ini. Kemudian kita kunci saja. Nah, jadi B Pro-nya siap digunakan untuk melakukan penyelaman ke bawah laut teman-teman. Jadi air tidak bakalan ada yang bisa masuk ke dalam casing waterproof ini. Dan selanjutnya kita juga mendapatkan 1 buah tongkat ini ya, atau tongsis bahasa gaulnya. Nah, di sini ada strap kainnya ini. Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Jadi ini lumayan rekat banget. Kita bisa tutup lagi. Kemudian ini bisa kita masukkan di 1 jari ini untuk pegangan. Kemudian di sini ada spons yang lumayan tebal. Nah, ini berfungsi ketika tangan kita basah ataupun berkeringat gitu ya. Ini tidak licin ketika dipegang teman-teman. Tapi lama-kelamaan dia bakalan bau ya. Kalian harus cuci juga. Dan di bagian atas ini kita bisa memasang si B Pro-nya ini ke bagian sini. Tinggal kita eratkan saja dengan bautnya ini. Nah, ketika sudah erat, kamera pun siap digunakan untuk melakukan perekaman ya teman-teman. Jadi simpel itu untuk penggunaan pada si B Pro ini. Dan untuk harga dari 1 B Pro ini adalah di harga 1.290.000-an. Dengan harga seperti itu, kalian sudah mendapatkan barang yang sudah berkualitas seperti B Pro 5 ini teman-teman ya. Nah guys, jadi itu dia pembahasan tentang B Pro 5 ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Final Si Jabat. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.